bagaimana eh, tujuan dari pembelajarannya? Adapun tujuan dari pembelajarnya Pak, siswa dapat mengidentifikasi tentang tahapan-tahapan hari akhir dan menganalisis hikmah dari hari akhir Pak. Analisis hikmah dari hari akhir. Oke. Apa metode yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Untuk di modul pembelajaran Pak, saya menggunakan metode PJBL Pak, Project Based Learning Pak. Bagaimana langkah-langkah Project Based Learning itu? Problem dalam langkah-langkah dalam Project Based Learning ini Pak, dalam prosesnya pertama saya menampilkan video pembelajaran Pak. Setelah menampilkan video pembelajaran terkait tentang tahapan-tahapan setelah kehidupan hari akhir, setelah itu saya dan siswa melakukan tanya jawab Pak atau umpan balik terkait tentang pembelajaran tersebut. Setelah itu saya nanti memberikan LKPD dalam bentuk pembuatan poster Pak. Jadi dalam project ini atau PJBL, saya berharap siswa nanti dalam pembuatan poster bisa memahami dari tahapan-tahapan hari akhir tersebut Pak. Jadi dalam poster tadi mereka menampilkan gambar-gambar ataupun menampilkan juga hikmah-hikmahnya. Dan ini saya bentuk dalam bentuk kelompok-kelompok mereka Pak. Dalam kelompok-kelompok mereka itulah nanti mereka setelah poster itu selesai, baru masing-masing kelompok saya presentasikan gitu. Mereka mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan dari poster tersebut Pak. Nah, setelah itu Pak, siap mereka menampilkan posternya. Baru juga ada saya juga tanya masalah kepemahaman mereka terkait tentang poster, pembelajaran sudah paham atau tidak. Nah, sampai nanti melakukan evaluasi Pak. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Oke. Media apa, sumber belajar apa yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran? Dalam proses ini Pak, saya menggunakan satu video Pak. Video sumber belajar yang pertama. Video sumber belajar yang memang sudah saya rancang sendiri juga. Juga saya mengadaptasi dari video YouTube Pak tentang tahapan-tahapan tentang hari akhir tersebut, tentang alam barzah, tentang yaumul mizan dan sampai surga dan nerakanya Pak. Jadi siswa menonton video tersebut gitu Pak. Juga ada sumber belajar. Saya mengajak siswa untuk pertama sebelum pembelajaran ini dari pembelajaran sebelumnya saya menyuruh mereka untuk membawa artikel Pak, atau terkait tentang gambar-gambar tentang tema hari akhir tersebut Pak. Jadi sumbernya itu salah satunya juga saya memperbolehkan juga mereka untuk membawa alat media atau HP Pak, yang saya juga izinkan juga, tapi dengan konteks HP tersebut hanya digunakan pada saat pembelajaran gitu. Di luar pembelajaran tidak saya kasih gitu. Jadi dari konteks pembelajaran menggunakan HP tadi mereka bisa mencari informasi gitu Pak. Karena juga nanti dari HP tersebut saya juga ada membuat asesmen melalui media Pak. Jadi mereka nanti ada asesmen yang saya lakukan melalui HP tersebut Pak. Contoh macam menggunakan Quizzes ataupun Google Formulir gitu Pak. Di dalam evaluasi pembelajarannya kira-kira apa saja yang mengindikasikan bahwa Bapak sudah melakukan atau menggunakan thinking skills? Gimana Pak? Mohon maaf Pak, terputus-putus suaranya Pak. Dalam evaluasi pembelajaran. Iya Pak. Apa yang mengindikasikan bahwa Bapak sudah melakukan atau menggunakan code? Izin Pak, dalam evaluasi tersebut saya mencantumkan beberapa soal Pak. Beberapa soal yang memang kriterianya ke hot study Pak, atau supaya siswa mempunyai pola pikir yang tinggi Pak dalam menjawab soal tersebut. Jadi contohnya misal Pak. Contohnya misalnya saya buat soal, menurut Anda apa kaitannya hubungan kehidupan dunia dengan hubungan kehidupan di akhirat?
Nah, itu salah satu Pak contohnya. Terus juga saya buat contohnya, coba sebutkan hikmah-hikmah setelah kamu mempelajari tentang tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Jadi kan dari soal-soal tersebut Pak, siswa diajak untuk berpikir Pak. Berpikir dari tingkat tinggi atau berpikir kritis, sebetulnya apa sih hikmahnya atau apa hubungannya. Nah, gitu Pak. Oke. Di dalam asesmen penilaian apa saja yang Bapak lakukan itu? Apa ada asesmen awal, kemudian tes formatif dan sumatif? Iya Pak. Memang Pak di dalam modul saya buat ada 3 asesmen Pak nantinya Pak. Salah satunya 3 asesmen itu yang pertama asesmen diagnostik atau asesmen awal. Terus ada asesmen formatif yang saya lakukan di pembelajaran, pada saat pembelajaran. Juga ada asesmen sumatif Pak yang nantinya saya lakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur kemampuan mereka masing-masing Pak. Oke. Kita lanjut ke Bapak sudah buat modul project P5. Siap buat Pak, Nah, coba Bapak jelaskan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Iya Pak, kebetulan di sekolah kami kan Pak sekolah umum Pak, jadi kami menerapkan P5 Pak. Ya. Jadi di sini P5 yang saya ambil temanya ada tema gaya hidup berkelanjutan Pak. Dengan topiknya ubah sampah jadi berkah. Jadi dalam kegiatan P5 ini ada tahapan-tahapan yang saya cantumkan. Pertama ada tahapan pengenalan Pak atau sosialisasi. Yang kedua ada tahapan kontekstualisasi Pak. Ini pemilihan atau pemilihan barang terkait tentang pelajaran yang saya lakukan nanti gitu kan. Terus ada aksi Pak. Ada aksi, terus ada refleksi, terus terakhir ada tindak lanjut. Jadi di pengenalan ini Pak terkait tentang tema saya tadi tentang pengubahan sampah dalam topiknya ubah sampah jadi berkah. Jadi kami di sini Pak mengenalkan pertama, mensosialisasikan untuk memanfaatkan limbah sampah menjadi hal yang bermanfaat Pak. Hal yang bisa mempunyai daya tarik seni atau bahkan bisa menjadi jual beli gitu Pak. Mempunyai harga jual beli gitu. Contoh misalnya sampah-sampah plastik Pak, botol plastik atau botol aqua itu dirubah menjadi hal-hal yang bermanfaat. Contoh macam anak-anak kami kemarin tuh Pak ada mereka itu membuat tempat Pak, botol aqua, tempat botol aqua. Ada juga yang merubah kerdus jadi tempat tisu, jadi tempat pensil dan sebagainya, gitulah Pak. Terus juga di P5 ini saya menerapkan yang saya ambil dimensinya Pak bergotong royong sama kreatif Pak. Jadi diharapkan orang itu punya nilai-nilai gotong royong sama kreatif di P5 ini Pak gitu Pak. Ya. Selanjutnya itu mengenai PTK ya. Iya siap Pak. Kira-kira Bapak ada buat PTK ini? Sudah Pak, Insya Allah sudah Pak, sudah siap Pak. Judulnya Pak, penggunaan media kuisis Pak untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hari akhir Pak di kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Tebing Tinggi. Apa rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang saya ambil pertama Pak terkait tentang nilai hasil pembelajaran Pak, maupun juga tentang motivasi siswanya Pak, minat siswa yang menurun dalam pembelajaran agama Islam Pak. Jadi di sini rumusan masalah itu yang saya ambil Pak. Ya siap Pak. Adapun rumusan masalah yang saya ambil itu pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa Pak pada materi hari akhir kelas 9 SMP Negeri 5 Tebing Tinggi. Terus bagaimana implementasi media kuisis dalam pembelajaran materi hari akhir di kelas 9 SMP Negeri 5 Tebing Tinggi, dan sejauh mana efektivitas penggunaan media kuisis Pak dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi hari akhir Pak. Model apa Pak? Media Pak, media kuisis Pak. Jadi di sini PTK saya pengen meneliti apakah media kuisis itu punya pengaruh Pak dalam pembelajaran agama Islam Pak terkait tentang hasil belajarnya Pak. Itu teorinya sudah ada nggak di kajian teori?
Untuk kajian teori yang saya ambil di sini Pak, ada 2 kajian teori Pak. Pertama, teori kognitivisme sama teori konstruktivisme Pak. Jadi di teori ini Pak, saya berharap kan, kalau kognitivisme saya berharap dengan pembelajaran atau media kuisis ini Pak, siswa lebih memahami Pak, atau meningkatkan pengetahuannya Pak, terkait tentang pembelajaran hari akhir ini Pak. Kalau konstruktivisme, dari mereka itu bekerja sama, dari mereka berdiskusi, dari mereka berkelompok bekerja sama, saya harap bisa membangun Pak, membangun pengetahuan tadi ataupun sikap-sikapnya Pak. Seperti itu Pak. Ada nggak teori mengenai indikator hasil belajar? Indikator peningkatan hasil belajar. Untuk teori indikator peningkatan hasil belajar, kalau di sini saya ambil teori dari ini Pak, kognitivismenya Pak, sama behaviorisme. Kalau behaviorisme itu kan Pak. Apa indikator? Oh, indikatornya Pak. Jadi di sini Pak, indikatornya untuk hasil belajar, mereka memahami Pak, bahwasannya mereka dapat menyebutkan tahapan-tahapan Pak dalam hari akhir itu Pak, tahapan-tahapannya. Juga mereka dapat menyebutkan tanda-tanda kiamat kecil maupun kiamat besarnya Pak. Juga mereka bisa menganalisis hikmah di dalamnya Pak, gitu Pak. Ya, indikator itu berdasarkan Bapak buat ini. Pertama saya melihat teorinya dulu Pak, apa yang mau disampaikan ataupun apa yang dicapai Pak. Macam teori kognitif tadi kan, baru saya mengadaptasi dari pembelajarannya Pak, dari tema hari akhir tersebut Pak. Sesuaikan dengan CP yang saya buat juga kan, sesuai dengan CP yang P5 yang sudah CP kurikulum merdeka juga Pak. Pertama di sini saya memang mengambil untuk pengumpulan datanya Pak, saya melihat dari pengumpulan data tes nilainya Pak, atau observasi. Jadi tes nilai sama observasi siswa Pak. Jadi setelah melakukan PTK ini saya berharap nilai siswa yang pertamanya rendah, saya berharap bisa meningkat gitu. Terus mungkin dari sikap-sikap mereka yang pertamanya tidak peduli Pak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ini bisa meningkat gitu. Karena memang pertama saya lihat pembelajaran terkait tentang minatnya, saya lihat ada kadang siswa yang bolos, kadang dia siswa yang kadang suka masih tidur di dalam kelas. Itu menurut saya mungkin karena ada pembelajaran yang kurang menarik sama mereka gitu Pak. Akhirnya apa? Akhirnya nilainya pun rendah gitu. Saya punya inisiatif gimana supaya menaikkan nilai tadi Pak gitu dengan media kuisis ini Pak. Berapa siklus yang Bapak lakukan dalam penelitian? Di sini saya pertama menggunakan 2 siklus Pak. Siklus itu apa saja? Pertama untuk siklus yang pertama saya menggunakan perencanaan Pak. Jadi di sini saya menyusun RPP yang sesuai Pak dengan PTK ini gitu kan. Karena kan di sini saya menggunakan media kuisis gitu. Setelah itu saya terapkan atau saya tindakan kan Pak. Saya melakukan kepada siswa, saya terapkan kepada siswa PTK modul tadi gitu yang sesuai dengan PTK saya terkait tentang pembelajaran kuisis gitu. Setelah itu, setelah dilakukan tindakan tadi, saya amatilah Pak, apakah ada perubahan dalam bentuk pembelajaran mereka, menyenangkan atau menurun atau tidak. Baru setelah itu saya refleksi. Kalau misalnya seandainya memang pembelajaran ini masih tetap dengan yang awal hasilnya, nanti saya lakukan lagi Pak, siklus berikutnya gitu, siklus kedua. Ya. Gitu.
Bapak melakukan post-test, pre-test? Iya, siap melakukan, Pak. Sudah ada Bapak buat post-test, pre-testnya contohnya? Ada, Pak. Cuman kebetulan, Pak, saya menggunakannya langsung menggunakan Quizzes, Pak. Iya. Yang penting ada ya kan? Iya, Pak. Ya, sekarang terakhir ya mengenai bacaan Quran. Ada Quran di situ, Pak? Ada, Pak. Ada, Pak. Coba buka surah Al-Baqarah. Iya, Pak. Baca ayat 5 sampai 7. Iya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun adzim. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak atas perhatiannya, karena kerjasamanya. Semoga sukses. Ya, siap, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Siapa lagi yang